Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa kembali dengan pelajaran fikih. Pada pembahasan kali ini saya masih membahas tentang masalah perceraian bagian kedua, yaitu masalah khulu' dan fasah. Khulu' dan fasah merupakan perceraian yang bisa diakibatkan, kalau khulu disebabkan oleh permintaan istri, kalau fasah itu bisa diakibatkan oleh permintaan suami atau permintaan istri. Khulu atau dikenal dengan istilah talak tebus. Maksudnya adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Sehingga ketika misalkan istri merasa sudah tidak cocok, tidak tahan dengan perlakuan suami, maka dia bisa menggugat cerai suaminya. Kalau di Indonesia itu berarti melalui mengajukan ke kepala KUA, kemudian dilanjutkan ke pengadilan agama. Setelah kemudian permohonan itu dikabulkan, maka nanti si hakim akan menjatuhkan talak atas nama suami kepada istri. Itu talak tebus. Talak tebus ini berdasarkan firman Allah bahwa apabila kedua-duanya itu memang sudah khawatir tidak bisa melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah, maka tidak ada dosa bagi mereka apabila mereka kemudian juga melaksanakan talak itu. Talak tebus ini boleh dilakukan sewaktu suci maupun pada waktu haid, karena talak ini terjadi atas kemauan istri. Selanjutnya adalah fasah. Fasah menurut bahasa artinya mencabut atau menghapus. Sedangkan menurut istilah perceraian adalah pencabutan atau pembatalan perkawinan dikarenakan keadaan-keadaan tertentu. Kalau sekarang yang sering dilakukan gugatan itu baik oleh istri maupun oleh suami itu dengan menggunakan mekanisme fasakh ini, atau dalam hukum yang ada di Indonesia dalam kompilasi itu dikenal dengan istilah rafa, melaporkan ya kepada pihak berwenang, dalam hal ini melalui Wamudin, KUA, kemudian sampai kepada pengadilan agama untuk dilakukan proses persidangan tentang perceraian itu. Secara garis besar yang dimaksud keadaan-keadaan tertentu itu ada dua macam. Yang pertama yaitu keadaan yang berbentuk sebab. Yang dimaksud keadaan yang berbentuk sebab adalah apabila terpenuhinya keadaan tersebut, maka dengan sendirinya pernikahan telah menjadi batal. Ya. Hal-hal yang termasuk dalam kategori sebab ini antara lain: 1. Antara suami istri masih ada hubungan mahram. Misalnya saudara, misalkan si A dan si B ini adalah ternyata saudara kandung atau saudara sepersusuan, kemudian terpisahkan, sehingga pada waktu kecil terpisahkan, pada waktu besar kemudian baru dia bertemu podo-podo kuliah, gak ngerti nek saduluran. Mereka bercinta, istilahnya jatuh cinta, kemudian akhirnya menikah. Begitu beberapa tahun setelah terjadi pernikahan itu, bahkan bisa jadi sudah punya keturunan, akhirnya baru diketahui bahwa dua orang ini, pasangan suami istri ini masih saudara. Begitu diketahui bahwa keduanya masih saudara, maka pernikahan itu dengan sendirinya menjadi batal, menjadi rusak. Atau mungkin pernikahan yang tidak terpenuhi syarat rukunnya. Misalkan pada waktu pernikahan si keluarga perempuan, keluarga mempelai putri ini mengaku
bahwa orang tuanya si mempelai putri ini tidak ada ayahnya. Setelah menikah beberapa tahun, ternyata kemudian ditelusuri, ternyata bahwa si ayah ini ada. Ayah ini ada, hanya tidak diakui oleh keluarga si mempelai putri. Lah kalau seperti ini, maka pernikahan itu dengan sendirinya maka menjadi rusak, ya. Karena apa? Tidak terpenuhinya syarat rukun dalam pernikahan. Yang kedua termasuk dalam kategori fasah karena sebab, yaitu keluar dari ajaran agama Islam atau murtad. Jadi ketika si suami atau istri ini kemudian murtad, keluar dari ajaran Islam, maka dengan sendirinya pernikahan itu menjadi rusak. Tetapi putusnya pernikahan itu masih menunggu masa iddahnya. Sehingga kalau misalkan naudzubillah si istri murtad, maka kemudian ada tenggat waktu masa iddah, di mana kalau seandainya kemudian si istri ini kembali ke ajaran agama Islam, maka kemudian pernikahan itu masih tetap langgeng, masih tetap sah. Karena itu sebagaimana yang telah saya sampaikan dulu pada waktu membahas tentang syarat rukun nikah anak-anak, itu saya menganjurkan, saya mengingatkan, jangan sampai kalian menikah dengan apa istilahnya mu'alaf. Gara-gara mau menikah dia memeluk ajaran Islam. Kayak cilik wis agama itu Islam, begitu mau menikah dia memeluk agama Islam. Loh Pak, saya kan mau berdakwah, saya mau istilahnya menyebarluaskan agama Islam. Oke, kalau memang itu misi Anda dan Anda harus yakin dengan misi itu. Jangan sekedar walah boleh oleh ayune, boleh gantenge, boleh sugihne, boleh wis kadung seneng. Jangan semata-mata itu. Kalau itu yang terjadi, maka yang menjadi korban nantinya adalah Anda, anak-anak Anda, dan pendidikan agama anak-anak Anda. Sebab sangat-sangat kecil kemungkinan seorang perempuan yang sejak kecil dia tidak mengenal ajaran Islam, ketika dia mengenalkan ajaran Islam pada anak-anaknya, maka tentu saja dia akan mengalami kesulitan. Oke. Apabila salah satu dari dua keadaan tersebut telah terjadi, maka dengan sendirinya pernikahan telah batal tanpa menunggu proses persidangan. Dengan demikian, keputusan hakim hanya berfungsi sebagai asas legalitas formal. Yang kedua, keadaan yang berbentuk syarat. Yang dimaksudkan adalah keberadaan sesuatu itu yang melatar belakangi fasah. Maka apabila ada, tidak serta-merta mengganggu atau merusak pernikahan, tergantung gugatan pihak yang dirugikan. Misalnya gila, ya. Kalau misalkan suaminya gila, stres, maka apabila istri menggugat, baru itu bisa dikabulkan oleh pihak pengadilan. Tetapi kalau misalkan pihak istri tidak menggugat, maka pernikahan itu tetap terjadi. Misalnya si istri kasihan sakno biyen rek wayahe sik sugene sik gantenge sik nome, sampai aku kok saiki wayahe arek tuwa-tuwa didadak stres, masa tak tinggal, misalnya begitu, maka pernikahan itu tetap sah. Begitu pula karena terjadinya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Misalkan si suami ringan tangan, kepuan dan sebagainya, salah didik, marah terus mukul. Tapi si istri tidak mengajukan gugatan cerai, ya tetap pernikahan itu tetap terjadi. Atau si
istri ngomongnya kasar, sedikit-sedikit marah, ya marah-marah misalkan. Asalkan si suami tidak mengajukan gugatan cerai dalam hal ini menggunakan mekanisme fasah, maka pernikahan itu tetap terjadi, tetap sah. Kemudian gangguan disfungsi seksual, misalkan bagi laki-laki terputusnya alat kelamin, bagi perempuan tersumbatnya alat kelamin, ya. Impotensi, kemudian hiperseks, kemudian si suami tidak bisa memberi nafkah pada istri, ya. Jadi tidak memberi nafkah lahir maupun memberi nafkah batin. Atau mungkin sekarang yang sedang banyak itu sudah tidak ada kecocokan, maka bisa saja si istri kemudian mengajukan gugatan fasah. Bedanya fasah dengan khulu, kalau fasah itu pihak istri tidak pakai istilahnya membayar ganti, membayar tebusan, ya tidak pakai menebus. Tapi kalau khulu kan pakai nebus, ya. Jadi yang sekarang banyak terjadi itu menggunakan mekanisme fasah ini, ya, sehingga misalkan sudah merasa tidak ada kecocokan, si istri mengajukan gugatan fasah, atau si suami juga mengajukan gugatan fasah. Atau misalkan si suami atau si istri tidak menjalankan syariat Islam seperti tidak mau melaksanakan sholat 5 waktu. Ini juga bisa digunakan sebagai alasan untuk menggugat atau mengajukan fasah. Nah, apabila dari beberapa hal tersebut, ya, mulai gila, KDRT dan seterusnya terjadi, maka pembatalan pernikahan masih menunggu proses persidangan, sehingga apabila pihak yang dirugikan tidak mengajukan gugatan kepada hakim, maka pernikahan tersebut masih tetap sah. Itulah yang dimaksud dengan fasah karena terpenuhinya syarat. Ini istilahnya fasah pasif, tergantung pada pihak yang dirugikan. Kalau pihak yang dirugikan tidak menggugat, maka tidak ada masalah. Kalau menggugat, maka ini nanti hakim yang akan menindaklanjuti. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan membawa manfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.